Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci Allah ialah pembantah yang mencari-cari alasan untuk menenangkan pendapatnya, memenangkan pendapatnya. Riwayat Imam Muslim. Dan ini hadis ada footnote-nya. Biasanya kalau ada footnote kita bacakan. Footnote-nya dikatakan alad berasal dari kalimat ladida al-wadi. Artinya kiri kanan lembah. Kan dikatakan tadi dalam bahasa Arab al-aladdul khasim. Ya. Karena ketika ia berargumentasi terhadap musuhnya dengan satu argumen, maka ia menyeleweng ke arah yang lain. Khasim artinya orang yang memusuhi dengan keji. Ya. Jadi makna yang dilarang di sini adalah orang-orang yang sudah tahu dirinya salah, kemudian sengaja dia mencari argumentasi, upaya pembelaan. Kayak sekarang banyak orang sudah salah pakai pengacara, bayar pengacara, sudah salah. Untuk apa ini? Ya, mestinya dia meminta maaf, tapi ini enggak. Dia sengaja mencari masalah. Ya. Maka di sini sifat buruk kita yang 9 yang naudzubillah semoga Allah selamatkan adalah orang yang suka al-alad. Alad del khasim artinya alad tadi adalah kiri kanan lembah yang membuat orang itu seperti menguasai kiri kanan lembah sehingga semuanya dia jaga supaya tidak bisa dia tidak perlu orang lain masuk ataupun dia tidak bisa keluar. Maka maksudnya pendapat dia walaupun salah dia lindungi terus. Makna yang lain juga al-alad adalah orang yang tajam lisannya. Kalau mengucapkan kalimat suka teriak-teriak, marah-marah, ya. Ini termasuk alad. Khasim orang yang suka berdebat. Suka berdebat. Jadi bertemu antara kata kasar dan suka mendebati orang lain. Ya. Dan ini dilarang teman-teman sekalian. Saya sudah pernah ajarkan caranya. Kalau bapak ibu diajak bertengkar oleh orang lain. Kalau kita melihat butuh menjelaskan ke dia. Misal dia sedang bertanya, kenapa begini? Sambil marah. Kita tahu sebenarnya ini kita punya penjelasan. Dan kalau kita jelaskan mungkin meredam marahnya atau memang memberikan penjelasan. Kita jelaskan. Kalau enggak usah. Kalau diajak berantem, bertengkar, enggak usah layani. Jangan dilayani, enggak usah layani. Jangan dilayani. Karena kalau kita layani, berbahaya sekali. Kapan kita layani dan terpancing emosi, akhirnya kita juga akan dapat dosa. Dia caci, kita caci. Dia celah, kita celah. Dia mukul, kita mukul. Akhirnya dia dosa, kita dosa. Jadi enggak usah dilayani. Ini resep awet muda ini. Tidak suka bertengkar. Nggak usah suka bertengkar, suka ribut. Ada orang begitu subhanallah, tiap hari. Kalau sudah tidak ada mangsanya di luar rumah, yang dalam rumah dimangsai. Nah, suamilah, istrilah, anaklah, suka cari masalah. Ya. Jadi jangan pakai manajemen konflik dalam kehidupan. Subhanallah, saya waktu lagi nyusun S2, lagi kuliah S2, ada salah satu materi, itu masalah manajemen pada saat itu. Mempelajari bagaimana memanage satu perusahaan, satu yayasan. Kemudian disuruh tulis artikel. Kebetulan saya yang kena artikel itu, saya yang harus tulis makalahnya. Judulnya manajemen konflik. Saya awalnya nggak paham apa itu manajemen konflik itu. Apa yang dimaksud dengan kok ada manajemen kan itu penataan rapi, tapi konflik, ribut. Apa yang dimaksudnya? Saya coba telusuri, buka referensi, baca. Ternyata itu baru terjadi di Amerika, ada penelitian di Amerika, itu salah satu yang dianggap prestasi dalam perusahaan kalau ada konflik. Ini ide oleh sebagian pengusaha di Amerika, ide. Tapi ini menurut saya jauh dari agama Islam ya. Kebetulan saya buat makalahnya 20 lembar lebih, dan itu bagus menurut dosen diakui. Satu hal yang baik secara karya ilmiah. Karena saya ambil dari referensinya langsung. Dan saya jelaskan kekeliruannya. Bukan cuma sekedar nulis untuk mempertahankan makalah, tapi saya jelaskan ini sisi negatif positifnya banyak ini. Ada positifnya, ada negatifnya lebih banyak tapi. Ternyata, misal pemilik perusahaan, saya milik perusahaan, saya kalau saya tidak lihat ada konflik di pegawai saya, berarti ada sesuatu di perusahaan. Maka sengaja pemilik perusahaan buat masalah. Sengaja dia taruh dompetnya kececer, sengaja dia taruh sembarangan HP, sengaja dia membuat sebuah masalah supaya bisa
bisa tahu mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Seperti itulah. Ya. Nah, ini tidak benar ini. Sebenarnya tidak benar. Ini pun di Amerika sendiri banyak para pemikir, banyak para dosen menolak sebenarnya. Tapi muncul sebagai sebuah ide. Dan perusahaan-perusahaan ini menganggap ini keberhasilan. Jadi kadang-kadang dia buat berantem dua pegawainya. Kamu harus dipanggil oleh atasannya, kamu harus mata-matain ini ya. Panggil juga yang satu, sama, kau juga mata-matain ini. Jadi kayak mereka saling mengawasin. Kesannya begitu. Tapi ini semua tidak benar. Hanya saja ini semua tidak benar. Ya. Nah ada orang pakai ini dalam rumah tangga. Manajemen konflik. Jadi kalau suaminya tenang-tenang, ada apa nih? Pasti ada yang dirahasiakan. Sengaja konflik. Cari masalah. Loh lagi tidak ada masalah, enak-enak kok. Kenapa? Karena kita dalam Islam, kalau lagi ada masalah depan mata, itu wajib kita ingkar mungkar. Baru kita amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Kalau enggak usah. Ada orang begitu, konflik. Ya ini tidak boleh sama sekali. Jangan pakai sistem ini dilarang. Ini masuk dalam hadis kita tadi sebenarnya. Al-aladul khasim, masuk dalamnya orang yang suka menggunakan masalah konflik dalam kehidupan dia. Ya. Mungkin begitu saya tentunya bahasannya. Kalau ada yang bertanya sampai sini, kita buka sesi tanya jawab.